Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segel lahan sawit milik PT Rambang Agrojaya. ISPU pencemaran udara di Kota Palembang turun menjadi level tidak sehat. Pendakwa putra Zainuddin MZ, Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, pukau warga Panca Usaha 5 Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama 3 jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan penyegelan terhadap lahan perkebunan sawit milik PT Rambang Agrojaya yang beroperasi mulai dari kayu hingga sepucuk ogan Komering Ilir. Penyegelan itu dilakukan buntut dari terbakarnya ribuan hektar lahan milik PT Rambang Agrojaya yang tidak kooperatif atas pelestarian dalam menjaga hutan dan lahan dari Karhutla. Selama kemarau saat ini, PT Rambang Agrojaya merupakan perusahaan yang penyumbang asap terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan diketahui, pada tahun 2022 lalu, perusahaan ini juga telah diblokir dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Namun, pada tahun 2023, hal ini kembali terulang. Perusahaan bisa membuka pemblokirannya kembali dengan membayar denda ratusan miliar kepada negara. Dengan penyegelan ini, karyawan PT Rambang Agrojaya terancam di PHK atau pengurangan karyawan. Dikatakan oleh GM PT Rambang Agrojaya, titik api berasal dari lahan di luar HGU yang kemudian merambat masuk ke areal perusahaan. Lahan yang disegel itu adalah lahan yang telah diblokir dengan keputusan MA tahun 2022 seluas 5 hektar. Jadi itu diblokir lagi sekarang. Apa dampak dari penyegelan ini? Ya tentunya dari awal pemblokiran itu kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun di situ. Jadi kalaupun terjadi kebakaran kami tidak bisa sepenuhnya ini. Tapi tetap kita berusaha maksimal mungkin supaya tidak meluas kemana-mana. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang tinggal di seberang Kayu Agung terancam dengan kebakaran lahan dan hutan di wilayah tersebut. Pasalnya saat ini kebakaran hutan dan lahan setiap hari terjadi. Kobaran dan rambatan api yang membakar hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terus terjadi. Seperti pemukiman padat penduduk di seberang Kayu Agung yang menghubungkan daerah-daerah sepucuk. Di area ini, siang dan malam terjadi kebakaran. Kebakaran mulai merambat di kawasan padat penduduk. Ironisnya lagi, lahan yang terbakar tidak jauh dari wilayah perkebunan milik PT Rambang Agrojaya yang baru disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Agar api tidak merambat ke permukiman, Satgas Karhutla terus berjuang memadamkan api. Warga juga mulai dihantui rasa ketakutan. Pasalnya, api bisa saja mengancam keselamatan mereka. Diakui warga, kebakaran lahan di daerah sepucuk ini telah terjadi selama 2 minggu dan api terus berkobar mendekati perkampungan. Anak setengah bulan ini api dari sana nih, dari Paku Bumi sana. Dari Paku Bumi? Ya, merayap terus. Hidup mati. Ya itu. Ada yang madam ini, Bu? Iya, kemarin banyak madam sari nakati. Hari ini dari pagi tadi? Nakati lah. Bu, terganggu tak kamu dengan asap ini, Bu? Ya terganggu nak kapan akan mana. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dampak kemarau dan kekeringan tidak hanya berimbas pada kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga berdampak pada taman kota di Palembang. Hal tersebut terbukti dengan taman di kota Seberang Ulu di Jalan Ahmad Yani. Sebuah pohon raksasa di tepi jalan mengering dan keropos.
Dampak dari kemarau saat ini mulai dirasakan dengan keringnya taman kota yang ada di kota Palembang, seperti tanaman-tanaman di kota sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Sejumlah pohon-pohon seperti hidup di lahan tandus, dedaunan menguning, berguguran yang meninggalkan ranting-ranting kering pohon akibat kekurangan sumber air. Bahkan sebuah pohon raksasa di samping stasiun pengisian bahan bakar minyak Seberang Ulu 2 terpantau keropos dan dikhawatirkan mengancam keselamatan masyarakat jika terjadi roboh. Menurut warga, taman kota dan pepohonan tersebut jarang dilakukan penyiraman, sehingga mengakibatkan taman kota di sepanjang trotoar di Jalan Ahmad Yani mengalami kekeringan dan tandus. Iya, kering kalau. Foto juga yang kuning. Menguning, Pak ya? Iya. Menguning. Harapan Mati kita kalau. seperti apa, Pak? Iya, kalau bisa disiram. Jadi tidak mati kayunya kan. Pohon-pohon mati. Ada kayu-kayu mungkin yang sudah kering membahayakan pengguna jalan, Pak? Tuh membahayakan ini. Mohon supaya ditanggapi, ambil tindakan supaya ini diratakan supaya jauh dari bahaya. Warga berharap pemerintah Kota Palembang serius menanggulangi persoalan pertanaman di Kota Palembang ini. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Kondisi ISPU di Kota Palembang yang sebelumnya berada di level berbahaya pada Selasa 3 Oktober kemarin terpantau mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan hingga mencapai 100 poin. Penurunan level ISPU dari berbahaya menjadi tidak sehat. Kondisi ISPU di Kota Palembang yang sebelumnya berada di level berbahaya pada Selasa 3 Oktober 2023 terpantau mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini disampaikan oleh Kasih Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLPH Sumatera Selatan, Reza Wahya, mengatakan pada Selasa 3 Oktober 2023, jumlah hotspot di Sumatera Selatan sudah mulai mengalami penurunan. Sebelumnya, pada 28 September lalu, tercatat 2.000 hotspot dan pada 3 Oktober hanya terdeteksi 208 hotspot. Dengan turunnya jumlah hotspot ini, ISPU di Kota Palembang mulai mengalami penurunan hingga 100 poin dari sebelumnya yang berada di level berbahaya menjadi level sangat tidak sehat di angka 216. Untuk daerah penyumbang asap tertinggi ke Kota Palembang masih didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengingat pada hari Selasa 3 Oktober di Oki masih terdeteksi 136 titik hotspot. Kita pagi ini di angka 216, yang kemarin sebenarnya dampak penurunan itu kan belum terlalu dirasakan oleh masyarakat, terutama asap masih terlalu pekat di Sumatera Selatan. Mulai tadi malam hingga pagi ini perlahan-lahan kita menyentuh angka 200, artinya kita sudah penurunan ISPU itu hampir 100 poin ya, dari 320 sekarang ini ke angka 216 di pagi hari. Meski saat ini ISPU di Kota Palembang mulai mengalami penurunan, namun masih dalam kategori sangat tidak sehat. Oleh karena itu, kepada masyarakat terkhusus seperti kalangan anak-anak, lansia, orang tua yang mempunyai penyakit bawaan untuk tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memperkuat imun tubuh. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Tersangka penipuan ilegal akses dengan modus file aplikasi surat tilang elektronik yang dikirim melalui pesan WhatsApp berhasil diringkus Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Tersangka menguras saldo rekening korbannya hingga miliaran rupiah. Tersangka ES 23 tahun ditangkap di Dusun Talampetai, Desa Ula Kedondong, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tersangka penipuan ilegal akses ini menguras saldo rekening korbannya hingga mencapai 2,3 miliar rupiah. Tersangka mencari korban dengan mengirimi aplikasi secara asak ke nomor WhatsApp dan mengatasnamakan kepolisian. Aksi ini sudah dilakukan sejak 2022 lalu, namun pengakuan tersangka baru kali pertama dan berhasil. Modus tersangka menipu korbannya menggunakan aplikasi tilang elektronik palsu yang dibeli dari sosmed dan dikirim ke korban melalui WhatsApp. Setelah korban membuka aplikasi itu, tersangka dapat meretas SMS dan email yang terhubung ke mobile banking, sehingga tersangka dengan leluasa menguras rekening korban. Berapa? Itu 500.000 satu link APK.
sama nggak APK-nya dengan APK undangan yang kemarin? Yang sempat viral kemarin. Itu beda. Beda. Dari mana kamu belajar cara aku seperti ini? Emang undang biasa di sana. Belajar dari mana? Saya sharing dari teman-teman. Belajar dari teman-teman. PLT Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKBP Putu Yuda Prawira menjelaskan, total kerugian korban mencapai 2,4 miliar rupiah. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku ini adalah dengan cara mengirimkan file APK berupa surat tilang elektronik, di mana korban tidak sengaja mengklik link tersebut. Pada saat korban mengklik link tersebut, disitulah handphone dan seluruh isinya itu dikuasai oleh tersangka. Kenapa kalau misalnya etle, kalau pos, tapi kan yang surat konfirmasi saja, surat konfirmasi yang bersangkutan, misalnya si A dia kena tilang untuk datang ke petugas untuk membayar denda tilang di Subdit Gakum. Tapi yang dia bawa adalah bukti resi setelah dia menyelesaikan denda tilang itu di bank. Jadi kalau sistem kirim WhatsApp itu penipuan gitu? Iya. Berarti nggak ada Pak ya? Nggak ada. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Pemirsa Palembang, kota terakhir Marathon Borobudur 2023. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Ngantri KDI di rumahnya musik dangdut MNC TV. Episode penuh inspiratif bersama Bapak Haritanu Sudibyo. Rumah Pak Syarkani dan Ibu akan diperbaiki supaya layak huni. Kalau mau dagang, saya kasih gerobak. Tayang lebih awal, pukul 19, hanya di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Episode penuh inspiratif bersama Bapak Haritanu Sudibyo. Rumah Pak Syarkani dan Ibu akan diperbaiki supaya layak huni. Kalau mau dagang, saya kasih gerobak. Tayang lebih awal, pukul 19, hanya di MNC TV. Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Para bintang dangdut masa depan, KDI All Star akan berkumpul di satu panggung istimewa. Perang bintang antar generasi untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Adu senandung vokal yang memukau dan goyangan yang paling memikat. Serta penampilan duet apik dan paling dinanti. Menampilkan juri-juri KDI yang fenomenal. Suara serta dendang khas akan ditampilkan secara memukau. Serta magic show Aladul akan membuat panggung perang bintang semakin heboh. Perang bintang di MNC TV. Episode penuh inspiratif bersama Bapak Haritanu Sudibyo. Rumah Pak Syarkani dan Ibu akan diperbaiki supaya layak huni. Tayang lebih awal, pukul 19, hanya di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Saksikan kemegahan Kilau Raya 32 di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Ada anak, pacaran, terus putus sudah lama, tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah.
episode penuh inspiratif bersama Bapak Haritanu Sudibyo. Rumah Pak Syarkani dan Ibu akan diperbaiki supaya layak huni. Tayang lebih awal pukul 19 hanya di MNC TV. Putri Duyung dan 1001 keajaiban di MNC TV. Di gerbang KDI masih berlanjut. 6 calon bintang dangdut masa depan akan ditantang untuk membawakan lagu Rita Sugiarto, Dimas, Eki, Cynthia, Rijal, Kai, Ririn di hadapan juri-juri dangdut terbaik. Mereka akan memperebutkan tahta 2 kursi. Nadanya tinggi, tapi dia mampu loh. Keren banget. Semakin spesial dengan penampilan bintang spektakuler. Siapakah yang akan lolos ke babak kontes KDI 2023 hanya di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Ngantri KDI di rumahnya musik dangdut MNC TV. Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan masyarakat di Ogan Komering Ilir belum melakukan perekaman EKTP. Hal itu dikarenakan banyaknya pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun dan belum membuat EKTP. Dukcapil Ogan Komering Ilir mencatat ribuan masyarakat di berbagai kecamatan dan desa di Ogan Komering Ilir belum melaksanakan perekaman EKTP. Dari pantauan, setidaknya ada 2.076 remaja atau pemilih pemula yang umurnya baru memasuki 17 tahun lebih 2. Seharusnya mereka sudah memiliki EKTP. Namun kenyataannya masyarakat yang memasuki usia remaja tersebut belum melakukan perekaman. Untuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri, tingkat perekaman EKTP diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah mencapai 99,60%. Dipastikan bagi yang belum melaksanakan perekaman, nantinya pada bulan Desember mendatang akan rampung 100%. Nantinya juga akan dilakukan upaya jemput bola ke seluruh wilayah dan kecamatan desa. Kalau dari segi persentase sampai dengan akhir September, 99,62%. Kalau dari jiwa yang belum melakukan perekaman, belum punya IKTP, yang sebagian besar adalah pemilih-pemilih pemula, itu berjumlah 2.076 orang. Untuk pembuatan KTP sendiri saat ini bisa diselesaikan 1 hari selama jam kerja berlangsung. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kota Palembang menjadi kota terakhir rangkaian kegiatan Maraton Borobudur yang puncaknya berlangsung pada 19 November mendatang. Dipilihnya Kota Palembang dari 9 kota lain berdasarkan data banyaknya komunitas runner yang aktif di Bumi Sriwijaya. Ribuan runner tak hanya di Kota Palembang tetapi berbagai daerah tanah air mengikuti gelaran Friendship Run jelang pelaksanaan puncak kegiatan Maraton Borobudur 2023. Mengambil start di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan, Jalan Balap Sepeda Palembang memutari Jalan Angkatan 45 dan kembali ke DPRD Sumatera Selatan. Rutenya sepanjang sekitar kurang lebih dari 5 km, diikuti runner yang antusias meski di tengah kabut asap. Candita, salah seorang runner, mengatakan meski udara kurang bersahabat, namun semangat berolahraga membuatnya tetap mengikuti kegiatan ini. Sementara penyelenggara kegiatan Friendship Run, Aris Setiawan, dipilihnya Palembang sebagai salah satu rangkaian puncak Maraton Borobudur karena tercatat banyaknya komunitas runner di Bumi Sriwijaya. Saya dari Palembang karena saya udah daftar dari Indonesia Lari. Oh gitu. Dan kebetulan saya juga masuk komunitas Palembang Runner, kami berdua. Ya udah bareng-bareng biar lari bareng-bareng biar seru. Lagian acara Borobudur-nya seru. Oke, jadi semangat buat ikut acara ini. Sebetulnya pemilihan Kota Palembang itu bukan mendadak ya, jadi sudah lama kita memilih Kota Palembang. Jadi memang Kota Palembang kami melihat bahwa di Palembang itu banyak juga runner-runner yang berminat untuk ikut Bomar. Jadi Palembang salah satu ini 10 kota-kota yang terakhir. Jadi kota puncaknya di Palembang, kota terakhir. Menuju ke 19 November 2023. Bagaimana antusias Kota Palembang? Cukup ramai, cukup meriah.
Meski bukan untuk prestasi, namun 3 perwakilan runner Palembang akan diberangkatkan ke Magelang mengikuti puncak maraton Borobudur 2023. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berbondong-bondong penuhi Masjid Al-Ikhlas di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mengisi ceramah peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas adalah Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ yang merupakan putra dari pendakwa kondang sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beginilah suasana Masjid Al-Ikhlas di Jalan Panca Usaha RT 57 Kelurahan 5 Ulu Palembang saat memperingati Maulid Nabi Muhammad dipenuhi ribuan warga dari orang tua hingga anak-anak Selasa malam. Peringatan Maulid Nabi terlihat dihadiri langsung putra dari almarhum Zainuddin MZ, pendakwa sejuta umat Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ sebagai penceramah. Usai tauziah mengatakan sangat terharu antusiasnya warga Palembang mengikuti Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan oleh Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, begitu antusiasnya warga Panca Usaha dan Palembang khususnya mencintai baginda Nabi. Subhanallah, ternyata memang makin kesini saya melihat masih semakin banyak orang yang cinta sama baginda Nabi. Dan memang secara jujur, kalau bukan karena baginda Nabi mau kemana lagi kita nanti? Bumi saja yang nyiptain gara-gara baginda Nabi bumi ada ini. Jadi saya berharap spirit ini turunkan kembali kepada anak keturunan kita nanti supaya tetap maulidnya tetap ramai di Palembang. Sementara itu, Homsiah, warga perwakilan ibu-ibu sekaligus ketua LPMK Kelurahan, menuturkan setelah mendengarkan tauziah dari anak almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ bisa menjadi motivasi untuk selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur pada tahun ini, pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, penceramah kondang yaitu Muhammad Syauqi MZ, anak dari almarhum Zainuddin MZ. Yang di sini para warga sangat antusias untuk hadir. Selain dihadiri oleh Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, acara peringatan Maulid Nabi di Panca Usaha ini juga terlihat dihadiri para tokoh pemimpin masyarakat, yakni Ketua DPRD Kota Palembang, Lurah, dan Camat Seberang Ulus 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.